Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semuanya, selamat datang kembali di podcast YouTube channel Infobuol bersama saya Dwi Yati Farini. Malam hari ini sangat spesial karena kita kedatangan tamu spesial juga. Setelah hadir bersama kita di sini ada Ibu Sinta Andrianingsih selaku istri Bupati Buol kita saat ini. Selamat malam Ibu, assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabarnya malam hari ini? Alhamdulillah baik. Sebenarnya Ibu terima kasih banyak sudah meluangkan waktu dan bersedia bersama kita malam hari ini. Gimana ini Bu, persiapan 17-an ke depannya? Agak padat jadwalnya atau seperti apa? Alhamdulillah Mbak, kebetulan kami di PKK ikut berpartisipasi tentang gerak jalan 17 Agustus. Jadi peserta juga ya? Iya. Ini jadi pertama kali tidak sih Bu untuk PKK terlibat atau bagaimana? Dengar-dengar katanya pertama kali dan turun langsung ketua TPPKK-nya. Ini memang dari inisiatif bersama atau Ibu yang inisiatif saya dan saya mengajak teman-teman semua. Jadi otomatis olahraga semuanya peserta. Iya, Ibu TPPKK ya. Iya. Oke, baik Bu, sebagai seorang istri bupati, tentunya ini otomatis menjadi salah satu tokoh publik yang tidak lepas dari sorotan masyarakat Buol tentunya. Betul, ya. Iya. Nah, melalui kesempatan ini teman-teman penonton kita akan gunakan sedikit mengenal sosok atau lebih dekat bersama Ibu Bupati kita. Ya, boleh Ibu ya? Boleh dong. Oke, baik, mungkin kita mulai dari sedikit latar belakang Ibu sebelum menjadi istri bupati tentunya. Kalau boleh Bu, ini dari mana asalnya? Kalau Ibu aslinya dari mana? Ya, saya kebetulan mama saya orang Banten Madura, bapak saya orang Jawa Tengah Kebumen. Cuman saya ini lahir besar di Jayapura. Sama seperti Pak Bupati. Oh, berarti ketemunya di sana? Iya. Jauh sekali. Itu bisa bagaimana ya sampai di sana? Tapi kalau Ibu bisa sampai di sana, orang tua menetap di sana? Iya, karena kebetulan orang tua saya itu dulunya transmigrasi. Oh iya. Jadi transmigran ke sana. Oke, baik. Jadi cinloknya di sana juga Bu ya. Iya, alhamdulillah. Sebelum bersama Pak Bupati, Ibu sempat berkarir kah sebelumnya atau seperti apa? Kalau sempat berkarir tidak juga karena memang saya juga bukan wanita karir ya. Oh iya. Iya, saya juga bukan wanita karir. Yang jelas saya bukan wanita karir. Jadi setelah bersama Pak Bupati menikah itu baru selesai studi atau seperti apa Ibu? Itu sudah lama menganggur. Iya. Oh iya. Jadi memang full time sebagai istri ya? Iya, istri soleha. Amin. Amin. Oke, baik Ibu. Nah, berarti ketemu Pak Bupati di sana juga sampai berjodoh dan setia menemani kemana Pak Bupati berkarir ya. Ini luar biasa ya. Ternyata kita baru tahu juga kan pemirsa. Jadi fakta terbaru ya. Oke baik Bu, ini kalau kita bicara soal personalnya Ibu, apa saja sih Bu yang pernah atau ada hal-hal yang kayaknya orang sering salah paham sama Ibu? Iya. Kira-kira kalau mungkin orang sering salah paham ya, sering salah paham mungkin dilihat, oh ini kayaknya Ibu Bupati ini kayaknya jarang ngomong, terus kayaknya mungkin rada sombong ya, karena mungkin tidak kenal ya. Itu sering itu ya Bu? Iya, itu paling sering saya dengar, bukan sering aja, hampir setiap hari, setiap hari dengar. Tapi alhamdulillah karena mungkin belum mengenal, jadi dibilangnya sombong. Ternyata alhamdulillah tidak sama sekali. Jadi pas dengar itu bagaimana kalau Ibu respon? Respon saya menanggapinya dengan santai, saya menanggapinya ya sekarang lihat saya kan tidak sombong gitu. Sudah lihat kan? Iya. Jadi gimana Bu kalau ketemu Ibu? Bisa langsung sapa saja ya atau gimana? Karena kalau saya ketemu orang saya sapa aja walaupun saya tidak kenal tapi saya sapa. Jadi makanya selalu saya ngomong kadang kalau saya bertemu sama ibu-ibu yang saya baru hanya sekali, 2 kali ketemu, saya bilang Ibu lain kali kalau bertemu sama saya mungkin bisa dicolek saya. Emang nggak apa-apa Ibu, nggak apa-apa. Iya. Daripada salah paham Ibu ya, lebih baik ditegur sapa ya. Oke baik. Ini juga jadi catatan ini buat teman-teman yang mungkin masih ada persepsinya juga ya. Ternyata hampir sama semua juga sih Bu ya. Kalau orang yang tidak kenal biasanya makanya kan ada pepatah mengatakan tidak kenal maka tidak sayang. Iya betul sekali. Jadi itu yang paling sering Bu ya. Betul. Sombong ya. Oke baik, dan sekarang menjadi seorang istri bupati. Menurut Ibu sendiri, bagaimana Ibu memandang citra menjadi seorang istri pejabat publik Ibu?
Menurut Ibu sendiri bagaimana? Kalau saya, menurut saya harus aktif dalam kegiatan sehari-hari ya. Ya itu harus perlu, apalagi kan posisinya saya temani Pak Bupati di sini. Kebetulan jadi saya harus aktif. Kecuali kalau mungkin tanda kutip saya tidak ada di sini. Tapi sekuat mungkin, sebisa mungkin saya akan terlibat. Iya, ya. Tadi kan kalau kita dengar Ibu bilang sebelumnya Ibu memang tidak berkarir apa-apa ya. Tapi kalau dilihat dari sepak terjang Ibu beberapa bulan menjabat sebagai istri bupati, kayaknya kita kalau lihat sosok Ibu, kayaknya Ibu pernah organisasi deh. Saking ini ya. Terus bagaimana Ibu bisa seaktif seperti ini? Ya karena kan memang itu tuntutan ya Mbak ya. Apalagi kan suami seorang pejabat. Sudah dilatih Pak Bupati berarti Bu ya? Iya, insya Allah. Gurunya langsung. Iya. Jadi gimana Bu? Ya jadi dulunya memang saya bukan berorganisasi Mbak. Tidak pernah? Ya, tidak sama sekali. Paling waktu SMP aja mungkin ikut-ikut pramuka, gitu aja. Tapi yang untuk garis besarnya untuk ikut berorganisasi tidak pernah. Karena memang saya khusus untuk jaga ibu rumah tangga. Ibu rumah tangga ya, full time ya. Oh jadi memang mungkin karena sudah beberapa kali terbiasa dari karir Pak Bupati mengikuti. Iya, jadi sebelum Pak Bupati jadi bupati. Ya waktu staf khusus di Kemendes, ya di Kemnaker itu memang selalu saya turut terlibat. Jadi sudah terasa dari situ ya. Oke, memang kalau mau dibilang tidak terlibat dalam organisasi atau apapun, memang sebenarnya masa sih Bu. Oke, baik. Nah, kalau ini mungkin kemarin kan masih Pak Bupati sebagai staf sus gitu ya. Kalau ini kan jadi sorotan sekali karena sebagai kepala daerah. Betul. Ada tekanan, ada perbedaan tekanan tersendiri nggak sih Bu? Kalau tekanan ya pasti ya Mbak ya, namanya seorang istri kepala daerah. Pertama waktu dengan keluarga juga kurang, ya kan? Tersita. Tersita. Jadi ya seperti itu Mbak. Jadi jarang banget kami ngobrol. Paling pada saat makan bersama di meja makan aja baru ngobrol. Tapi memang sejak Pak Bupati jadi kepala daerah memang lebih jarang ya. Lebih jarang. Kalau dibanding sama yang sebelumnya. Masih bisa yang kemarin-kemarin sebelumnya Mbak. Tapi sekarang sudah agak jarang. Cuman kadang saya yang responsifnya lebih menghubungi lebih ini ya. Betul ya. Oke, berarti memang kalau kecuali Bapak walaupun masih satu di Buol juga masih jarang juga. Iya, jarang Mbak. Karena kan Bapak itu kan setiap Senin walaupun sampai Sabtu juga kan masih kemana-mana. Jadi paling kalau ditelepon lagi di mana? Oh lagi di sini. Baliknya Ibu sudah tidur biasanya. Iya, jadi kalau saya balik Pak Bupati, saya tidur Pak Bupati baru pulang. Gitu. Oke, berarti seperti itu resikonya ya Bu. Jadi istri seorang kepala daerah. Tapi ya disyukuri saja jalannya. Betul. Oke, itu jadi komitmen ya Bu ya. Oke, baik. Nah, gimana Ibu menjaga keseimbangan? Ini kan ada anak, mohon maaf, yang ini total ada berapa anak Ibu? Anak saya 4. Kalau yang ikut di sini? 1 yang bayi. Yang paling kecil. Berarti yang 3-nya di mana Bu? Ada di Jakarta. Dijaga sudah dewasa atau? Ya lumayan sih sudah dewasa. Oh sama orang tua? Sama mbaknya. Jadi saya itu orang tua saya sudah almarhum. Jadi di Jakarta itu hanya sama mbaknya, asisten rumah tangga. Oh, jadi dimonitor saja dari sini? Iya, betul. Oh, iya. Berarti yang ketiga itu apa? Dia masih sekolah, kuliah atau sudah? Enggak, masih sekolah, masih SD kelas 6. Kenapa tidak ikut? Kan kasihan juga tuh Mbak, karena kemarin kan sudah mendaftar. Jadi kalau balik lagi ke sini kan sayang juga Mbak. Berarti kalau kemungkinannya mau pindah nanti dilihat ke depannya barangkali Ibu ya. Berarti memang Ibu ini bebannya kayak lebih banyak ini kalau saya lihat ya. Kalau misalnya hanya antara karir dan keluarga yang ada di stay di sini mungkin itu lebih ringan. Tapi untuk memonitor jarak jauh, bagaimana Ibu jaga keseimbangan semuanya itu seperti apa Ibu? Ya, alhamdulillah kan sekarang udah canggih ya Mbak ya. Jadi paling video call, tanya kabar, ya itu aja sih. Yang penting sehat-sehat. Optimalkan via komunikasinya ya. Lagi-lagi komunikasi ya. Oke, baik Bu. Kalau tadi kita soal personal ya, mungkin kita sekarang mumpung dengan kayaknya kita bisa untuk membahas seorang sosok perempuan lah di mata Ibu. Ini karena memang saya menantikan kesempatan ini, salah satu menjadi tokoh publik yang kita nantikan untuk hadir di podcast Infobol juga adalah Ibu Bupati tentunya.
Jadi ini Bu sedikit saya bertanya atau mungkin berbagi pandangannya Ibu, bagaimana pendapat Ibu tentang peran perempuan di era masyarakat modern seperti sekarang? Ya, kalau peran perempuan itu dengan laki-laki memiliki hak yang sama ya. Pertama ya, pertama memiliki hak yang sama, terus kesempatan yang sama, terus perlakuan yang sama, itu sih menurut pandangan saya. Jadi kesempatan yang sama seperti kayak harus bekerja juga terus pendidikan juga iya. Kalau dari Ibu sendiri yang memang full time-nya sebagai ibu rumah tangga dan juga ya sebagai pendampingnya Pak Bupati sendiri. Bagaimana ya pandangannya Ibu dengan orang-orang yang ini hanya pandangan pribadi saja ya, dengan ibu-ibu yang memutuskan ada yang berkarir sehingga ada juga yang full time seperti Ibu. Kalau ini Ibu tidak adakah keinginan pengen juga sibuk di hal-hal yang seperti apa? Kalau saya pengen sibuknya hanya mengurusi rumah tangga aja. Mau fokus dengan ke anak Sedangkan mau jadi ketua TPPK kayak sudah repot ya? Tidak dibilang repot tidak, tapi enjoy aja, menikmati. Jadi ini pertama kalinya Bu ya. Jadi rasanya bagaimana Bu sesibuk ini? Ya alhamdulillah sih senang aja. Yang penting dibarengi sama tim-tim di TPPKK ya. Yang penting saya di sini saya maunya tim PKK itu solid. Solid. Jadi kerjasamanya harus sama-sama. Ibaratnya sama-sama dipikul. Iya. Kalau sejauh ini bagaimana pandangan Ibu dengan para anggota TPPKK yang tersebar di Buol ini? Pandangan saya ya namanya tiap kepala kan beda-beda ya Maya. Namanya organisasi itu kan beda-beda kepala. Kan? Tapi ya sebagaimana mungkin sebisa saya ya memposisikan saya sebagai ketua. Iya baik. Oke, baik lagi soal perempuan. Nah, ini memang kalau soal perempuan ya Bu sedikit sensitif ya, sedikit sensitif dan banyak resikonya lah kalau untuk jadi seorang perempuan yang apalagi kalau kita bilang dia berkarir memegang peran ganda, sudah sibuk di rumah, sibuk juga. Ini kan kalau misalnya kemarin Ibu tadi Ibu bilang kayaknya lebih ada banyak posnya, tekanannya itu yang menjadi istri kepala daerah ya. Jadi secara tidak langsung apakah Ibu sudah merasakan peran ganda ini sebagai wanita karir juga sebagai ibu rumah tangga juga bagaimana? Alhamdulillah sudah peran gandanya sudah tambah banyak ya. Jadi apalagi bukan ganda lagi dong. Udah banyak ya. Jadi pertama ibu rumah tangga istri kepala daerah ketua tim penggerak PKK penasehat DWP Ibu PAUD juga. Bunda PAUD juga Bunda PAUD. Nanti Bunda literasi juga Jadi sepertinya memang banyak tanggung jawab yang harus dipikul. Mengimbangi semua itu bagaimana Bu? Jadi Ibu belajar lagi atau seperti apa Bu? Belajarnya otodidak. Jadi belajar dari mana? Ya belajarnya dari orang-orang yang sudah berpengalaman. Jadi mungkin ada beberapa ibu-ibu TPPKK yang pernah menjabat di struktur itu belajar sedikit-sedikit dari situ. Jadi yang baik diambil, yang tidak baik tidak. Oke, berarti bisa dibilang dengan jabatannya Ibu sebagai ketua TPPKK bukan berarti jabatan ini kita tahu segalanya, tapi bagaimana mau membuka mau belajar di dalam orang-orang di dalamnya. Karena memang tidak menutup kemungkinan banyak yang lebih tua Bu ya. Iya betul. Jadi bagaimana sih Ibu mengeimbangi itu ada yang lebih tua? Itu yang saya hanya di sini kan memang di PKK itu kan banyak yang tua-tua Jadi saya sebagai ketua TPPK saya mau saling menghargai, saling menghormati. Jadi sebagaimana saya sebagai ketua TPPK Mbak. Gitu aja sih. Iya. Berarti banyak ya perannya Ibu di sini ya. Sudah menjalani semuanya ya. Oke, baik Bu. Kalau misalnya kita membahas tentang kesibukannya Ibu ini, kayaknya ini baru berapa bulan sih Bu? Belum 1 tahun belum 1 tahun ya. Kayaknya ini baru pemanasan ya. Akan berlanjut lagi ke depannya ya Bu. Nah mungkin sedikit kita bahas juga, tadi Ibu sedikit membahas soal Ibu sebagai full time di rumah Berarti prioritinya Ibu adalah anak juga.
Saya lihat juga salah satu yang ini Bu ya, semenjak diposting di Infobuol itu yang paling ramai dari penyambutan Bapak Bupati datang itu adalah momen ketika Ibu dari bandara sampai di rumah adat stay dengan adik yang bayi ya. Itu banyak loh itu yang komen itu terutama pada saat pemayungan kepada Bupati waktu di rumah adat, banyak yang komen itu tidak dikasih sama ibu, ibunya itu kasihan, ibunya lagi gendong adik. Itu bagaimana sih Bu? Maksudnya tidak memutuskan ada yang jaga kah atau bagaimana? Kebetulan kan saya punya anak itu kan baru 1 tahun 4 bulan Mbak. Pada saat Bapak jabat ya? Baru 1 tahun 4 bulan. Jadi saya datang ke sini ya harus interaksi dulu, kenalan dulu. Seperti itu. Jadi ada yang jaga, cuman ya itu harus pertama pakai drama dulu Mbak. Jadi nangis dulu, namanya anak-anak ya. Tapi lama-lama sudah terbiasa. Kalau menurut Ibu apa sih maksudnya bagaimana menurut Ibu pentingnya, apakah kita sebagai ibu harus terlibat langsung atau yang prioritasnya itu pekerjaan atau mana? Ibu lebih mementingkan yang mana? Sebenarnya kalau dibilang mementingkan ya saya pasti mementingkan keluarga ya. Cuman karena di sini kan posisinya suami saya sekarang kan kepala daerah. Jadi mau tidak mau, suka tidak suka ya saya harus terjun langsung. Apalagi kan posisinya itu yang saya bilang dari awal. Posisinya kan selagi saya masih ada di Buol, insya Allah pasti saya hadir kalau ada setiap kegiatan. Sejauh ini tantangannya Bu apa Bu? Tantangan menjadi seorang tantangannya banyak kayaknya. Berarti kalau ibu ya karena memang basicnya mungkin ibu tidak sering terjun langsung di organisasi atau seperti ini, jadi tantangannya belajar lagi. Belajar lagi, itu yang saya bilang, belajar dari yang pernah berpengalaman seperti itu. Oke, baik. Nah, yang saya mau tanya Ibu terakhir sebelum kita menanya Ibu soal pandangan dan lain-lain. Mungkin apakah sebelumnya pernah datang? Sebelum ini kan kemarin Ibu datang waktu kampanye ya. Itu perdana kali ke Buol kah atau sebelumnya pernah? Iya, itu pertama kali ke Buol, mendampingi Bapak itu pertama kali ya. Iya, itu anak saya waktu itu masih umur 8 bulan. Ikut juga itu Bu? Iya. Ikut juga sama jadi kami turun di Gorontalo. Lanjut ke Buol, sampai di Buol waktu itu malam jam 9-10-an. Itu ikut terus ya itu ya? Iya. Oke. Hadir di Buol pertama kali dari masa kampanye sampai sekarang. Bagaimana pandangan Ibu tentang Buol? Alhamdulillah, kalau pandangan buat saya sama seperti daerah-daerah lain ya. Sama seperti daerah-daerah lain, cuman mungkin bedanya mungkin di sini itu yang mereka bilang kan di sini kan kalau di Buol itu kan tidak ada mall ya Mbak ya. Tapi publik ya. Tapi kalau menurut saya dimanapun saya berada yang penting saya bisa memposisikan diri saya gitu aja. Saya nggak mikir di sini ada mall di mana, nggak apa-apa saya. Oke, berarti tidak terpatok pada hal-hal seperti itu Bu ya. Karena memang secara looknya, secara penampilannya Ibu ya, ini juga banyak yang berpersepsi bahwa Ibu ini lebih suka yang hiburan seperti itu ya. Dan dengan situasi saat ini di Buol yang mungkin hanya ada beberapa masih bertahap Bu ya. Ibu bagaimana kalau soal hiburannya? Mau keluar nongkrong bersama ibu-ibu yang lain? Iya, kalau saya nongkrong ya bisa juga nongkrong di rumah kan. Di rumah ya, sambil anak-anak ya. Iya betul. Sambil ngelanin anak. Iya benar. Apalagi kan saya punya bayi ya. Jadi untuk nongkrong itu jarang banget. Paling kalau lagi pengen bosan aja paling keluar nongkrong di depan Masjid Agung gitu. Di pusat kuliner. Iya, gitu. Sering itu Bu? Jarang juga. Lebih sering dipanggil ke rumah. Iya, lebih sering di rumah. Oke, baik Bu, sebelum kita tutup ini Bu ya. Kalau misalnya Ibu diberikan kesempatan untuk memberikan pesan mungkin kepada generasi muda, terutama pada teman-teman tokoh-tokoh perempuan juga, mau sampaikan apa Ibu, silakan. Saya hanya ingin menyampaikan jadilah diri sendiri. Itu aja. Terus buat pemuda yang muda-muda jangan pernah menyerah. Jadi hari ini jatuh harus bangkit lagi. Itu aja sih. Pesan singkatnya. Simple ya. Jadi kayaknya Ibu sesimpel itu juga ya. Sesimpel itu. Ya, karena si orangnya nggak mau ribut Mbak. Oh iya. Sesimpel itu ya. Ini kalau membayangkan sosoknya Ibu yang sesimpel ini ketemu dengan Pak Bupati juga yang kayaknya sehumble itu. Rame ya di rumah Bu ya. Betul. Serame itu. Itu Bapak kalau di rumah seperti apa sih Bu? Rame banget.
Rame ya. Oke baik Ibu, sebelumnya terima kasih banyak Iya, Ibu sama-sama. sudah meluangkan waktunya. Mungkin ke depannya kalau siapa tahu berarti yang lebih utama TPPKK-nya ya, PKK-nya ya. Siapa tahu teman-teman ibu-ibu dari TPPKK punya apa ya, terobosan baru, punya hal-hal baru yang dibagikan. Bisa kali Bu ya mampir lagi di Boleh dong kalau diundang ya. Baik, kita apa ya, kita nantikan ya. Berarti kalau kita mau pantang untuk kegiatan TPPKK di sosial medianya ada semua ya Bu? Ada di TikTok, di Facebook, di sama di Instagram juga ada. Ramai sekali ya, kekinian banget ya. Oke, sekali lagi juga terima kasih buat Ibu dan teman-teman dari TPPKK yang sudah mendampingi Ibu malam hari ini. Juga buat teman-teman yang sudah menonton kita sampai akhir. Kalau punya saran, punya masukan atau apapun itu ya, boleh bisa sampaikan lewat kolom komentar atau langsung menghubungi di akun TPPKK juga. Oke, baik, terima kasih lagi sudah menonton kita sampai akhir. Sampai jumpa di video-video menarik selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.